Halo nakama semuanya, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Manga Black Clover chapter 273 akhirnya rilis. Maka dari itu, seperti biasa, kalau chapter 273-nya udah rilis, kita akan membahasnya. Langsung saja ya nakama. Di awal-awal cerita, kita diperlihatkan dengan kondisi di kerajaan Spade. Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan proses penyembuhan Dante yang sebelumnya terluka parah akibat bertarung melawan Asta dan Yami. Dan ternyata luka akibat tebasan Asta dikatakan sudah hampir pulih. Malahan kekuatan Dante nantinya setelah pulih juga dibilang akan lebih kuat dan lebih berbahaya. Maka dari itu, Dante yang telah sadar dan mengetahui mengenai kekuatannya yang akan meningkat kalau dia sudah tidak sabar lagi untuk bertarung dengan Asta. Memang benar, saya sendiri tidak terlalu terkejut saat mengetahui kalau Dante sudah hampir pulih. Soalnya saya rasa orang sekuat Dante tidak akan dapat dikalahkan begitu saja. Tapi yang menarik saat kita diperlihatkan dengan kondisi kerajaan Spade saat serta proses pemulihan diri Dante ini adalah ditunjukkannya dua orang yang salah satunya telah pernah kita lihat. Orang itu ternyata adalah Lotus, salah satu ksatria sihir dari kerajaan Diamond yang dulu pernah dikalahkan oleh Asta beserta Lam. Dan Lotus sendiri pertama kali muncul karena Asta jelajahi dungeon. Sedangkan satu orang lagi yang diperlihatkan bersama dengan Lotus juga berasal dari kerajaan Diamond. Dan orang ini bernama Morris, yang merupakan pemimpin semua ilmuwan sihir kerajaan Diamond, sekaligus orang yang bertanggung jawab merupakan ksatria sihir buatan. Dan jika dilihat dari percakapannya, sepertinya setelah Mark sadar dan kembali ke kerajaan Diamond, Morris harus terusir dari kampung halamannya. Makanya di chapter ini dia mengatakan kalau Morris adalah seorang pengkhianat. Dan beruntungnya Morris setelah terusir di kerajaan Diamond, yang mana bertemu dengan Zenon serta direkrut kerajaan Spade yang merupakan para pengguna kekuatan iblis jahat. Dengan kata lain, Morris yang pada dasarnya jahat setelah diusir malahan bertemu dengan rekan yang sama-sama jahat. Hal ini makanya pada chapter ini Morris mengatakan kepada Zenon kalau apa yang dia lakukan di kerajaan Spade ini lebih menyenangkan, sedangkan alat yang digunakan untuk menyembuhkan luka Dante serta meningkatkan kekuatan Dante juga diciptakan oleh Morris. Jadi jika melihat hasil karya Morris di kerajaan Diamond yang berhasil menciptakan ksatria sihir kuat dengan ilmu pengetahuannya, berarti Dante setelah ini akan menjadi musuh yang lebih kuat dan lebih sulit lagi untuk dikalahkan. Akan tetapi selain itu ada kejadian yang lebih mengejutkan lagi, yakni terungkapnya seperti apa sosok yang sebelumnya sempat diajak bicara oleh Dante sebelum dia pergi memburu Yami. Dan ternyata sosok yang ada di dalam segel es tersebut adalah iblis raksasa yang besarnya mungkin hampir sama dengan ukuran iblis Leeds yang dulu telah dikalahkan oleh Lumiere.
Memang benar, untuk sekarang kita masih belum tahu siapa sebenarnya sosok iblis yang tersegel di dalam penjara es tersebut. Namun kalau menurut saya, ada kemungkinan kalau iblis itu nantinya akan dijadikan wadah. Satu, Lucifero sudah berhasil keluar dari dunia bawah. Dan alasan kenapa saya bisa berpikiran kalau iblis di dalam bongkahan es ini nantinya akan menjadi wadah bagi Lucifero ialah karena ketika mengatakan tidak ada lagi yang terlupakan untuk persiapan selain kita diperlihatkan dengan iblis raksasa ini, separuh wajah Yami sepertinya masih tidak sadarkan diri juga ikut ditunjukkan di chapter ini. Makanya saya bisa memiliki pemikiran seperti itu. Tapi semua yang saya katakan barusan memang hanya berasal dari pemikiran pribadi saya. Jadi bagi kalian yang tidak setuju silahkan saja tulis di kolom komentar. Kalau di kerajaan Spade kita diperlihatkan dengan perkembangan persiapan perang mereka. Begitu pula terjadi di kerajaan Clover. Soalnya di chapter ini juga ditunjukkan Nats sudah selesai melatih Asta. Bahkan wakil kapten Benteng Hitam ini juga telah mengakui kalau Asta sudah berhasil mengalahkannya. Tapi sayangnya kita tidak bisa melihat bagaimana caranya Asta bisa mengalahkan Nats. Lantaran ketika ditunjukkan Nats sudah mengaku kalah setelah mode unitnya hilang. Jujur saja saya sedikit kecewa dengan kejadian ini. Soalnya saya sudah sangat penasaran dengan seperti apa wujud mode unit milik Asta. Tapi pada akhirnya saya masih belum bisa melihatnya. Lanjut. Namun uang pasti setelah Asta bisa menggunakan mode unitnya menjadi semakin kuat. Buktinya Nats sendiri mengatakan kalau unitnya langsung hilang walaupun tidak terkena langsung oleh serangan Asta. Bahkan wakil kapten Benteng Hitam ini juga menjelaskan kalau Asta berhasil menghilangkan sihirnya yang tak berwujud di dalam mana zone. Karena menurut Nats anti-magic adalah kekuatan paling kuat dan saya sangat setuju. Kenapa saya sangat setuju dengan ungkapan si Nats ini? Soalnya jika Asta bisa menghilangkan mode unit milik Nats yang tak berwujud pada Nats, tidak menyerang secara langsung, terus kira-kira apa yang bakal terjadi ketika dia menyerang? Lanjut. Karena pastinya efek yang ditimbulkan jauh lebih hebat daripada saat menghadapi Nats. Akan tetapi yang mengejutkan setelah Asta berhasil mengalahkan Nats, dia malah harus ditinggal terlebih dahulu dan tidak diajak untuk menyerang ke kerajaan Spade. Alasannya menurut Nats, karena sekarang Asta baru bisa menggunakan mode unitnya sebentar saja. Dengan Asta serta Libe masih belum bisa menguasai sepenuhnya kekuatan mode unitnya. Jadi karena Asta belum menguasai mode unit sepenuhnya, dia hanya akan tewas jika ikut pergi ke markas musuh. Makanya Nats memutuskan untuk meninggalkan Asta di tempat itu dan ditemani oleh Timothy sampai dia benar-benar menguasai mode unit, dan setelah itu Asta baru boleh menyusul ke kerajaan Spade untuk menyelamatkan Yami. Jujur saja saya sama sekali tidak menyangka kalau Nats akan meninggalkan Asta sendirian untuk berlatih sampai dia berhasil menguasai unitnya.
karena pada awalnya saya kira kekuatan Asta merupakan satu-satunya kunci untuk dapat mengalahkan para pengguna kekuatan iblis. Apa yang dilakukan Nats ini memang sangat masuk akal sekali, sebab Asta dengan kekuatan yang belum sempurna memaksakan diri untuk langsung ikut pergi ke kerajaan Spade. Yang ada dia bukan menjadi bantuan, malahan dia akan menjadi beban atau hambatan. Maka dari itu, untuk dapat benar-benar menjadikan Asta lebih, aku pun di pertempuran hari Nats lebih memutuskan untuk menyuruh Asta berlatih dulu dengan Modelo sampai dirinya menguasai mode unit dengan sempurna, barulah boleh menyusul ke kerajaan Spade. Ketika Asta akan ditinggalkan untuk berlatih sendirian, memang cukup banyak percakapan yang terjadi, tapi karena menurut saya percakapan ini meskipun tidak terlalu panjang, jadi hal itu tidak saya bahas. Yang akan saya bahas adalah kejadian lain yang tidak ada di dalam percakapan Asta dengan Nats ini. Jika kalian lihat saat Nats memutuskan meninggalkan Asta untuk menemani Asta berlatih iblis. Yang satu ini memang ditunjukkan terkejut bahkan sebelum Nats pergi. Ki Modelo sempat diperlihatkan dengan tubuh gemetar, sekaligus mengatakan kalau dirinya bisa tewas jika terkena serangan Asta. Ini si iblis Nats seperti sebelumnya. Maka Ki Modelo mengatakan kalau gitu hal yang menakutkan, namun jika kalian perhatikan saat Ki Modelo mengunduh kepada Nats, ketika iblis lain yang berusaha sekaligus berbicara dengan jujur saja. Saya sangat penasaran kenapa iblis-iblis ini tidak ada yang bicara. Soalnya jika cuma karena kasta mereka rendah, seharusnya iblis Nats ini masih bisa berbicara. Soalnya Libe saja yang memiliki kasta terendah bisa bicara dengan normal. Mungkinkah alasan kenapa ketika iblis milik Nats ini tidak ada yang bisa bicara? Karena efek dari kontrak mereka. Siapa yang tahu tapi yang jelas sampai sekarang meskipun cuma hal sepele, saya masih sangat ingin mengetahuinya. Rencana untuk menyerang kerajaan Spade untuk menyelamatkan Yamin serta William memang sudah ditentukan. Dan di chapter ini merupakan waktu keberangkatan mereka, apalagi sepertinya sihir pohon Billport juga sudah mulai diaktifkan jika dilihat dari awal-awal cerita manga Black Clover kali ini. Dan seperti yang sudah disepakati sebelumnya, yang bakal ikut dalam misi penyelamatan kerajaan seperti ini adalah para kapten, dan meskipun satu kapten tidak terlihat yaitu Kaisar Granford, namun jika dihitung jumlah kapten yang hadir sudah lengkap. Soalnya mungkin Kaisar Granford adalah orang yang ditunjuk sebagai sebagian bajunya saja itu, tapi yang paling menarik perhatian saya selain serangan dalam kali ini yang berada juga ikut sertaan dua orang yang sama. Sekali ini tidak terduga. Orang pertama adalah Langgris. Soalnya meskipun Juno sebelumnya meminta agar wakil kapten diizinkan boleh ikut, namun keikutsertaan Langgris ini juga masih mengejutkan karena dia sekarang bukan lagi seorang wakil kapten, tapi sihir Langgris memang bisa sangat membantu dalam pertempuran kali ini. Apalagi di kerajaan Spade juga ada orang yang menggunakan sihir ruang seperti Zenon, kan sama
dengan garis kekuatan. Sedangkan orang kedua yang ikut dalam penyerangan kedua adalah, jujur saya sangat terkejut. Orang itu adalah Seke. Kenapa dia bisa ikut serta? Namun sepertinya yang membuat Seke bisa ikut dalam ekspedisi kali ini adalah permintaan dari perintah dari Raja Kira. Soalnya Seke merupakan orang yang sekarang telah menjadi penjaga pribadi sekaligus kepercayaan dari sang raja kerajaan Clover. Semakin seru saja nih manga Clover menjelang pertempuran besar-besaran untuk ke kerajaan Spade untuk menghadapi pengguna kekuatan iblis dari kerajaan Spade. Dan pastinya pertempuran ini akan menjadi sangat seru. Tentunya banyak yang sudah tidak sabar menantikannya. Oke guys, mungkin itu sih yang saran sih. Ini Astani masih belum dilihatin, mungkin 2 episode lagi, mungkin ya, apalagi yang nggak tahu ya. Oke guys, cukup sekian dulu guys untuk pembahasan chapter 273. Dan seperti biasa, jika kalian suka, tolong di like, comment, and subscribe. Oke, kita tunggu di chapter selanjutnya. Oke guys, bye bye. Ngopi dulu baru konten. Oke bos.